صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, santri-santriah, anak-anak sekalian yang mudah-mudahan di malam hari yang berbahagia ini seluruhnya kita mendapatkan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak bosan-bosannya dan memang tidak pernah akan bosan. Mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena di malam hari yang berbahagia ini Allah pertemukan kita kembali, Bapak Ibu. Dipertemukannya Allah kita ini, dikumpulkan Allah bukan untuk perkara dunia. Mungkin kita sering gabung sama kawan, sama saudara, tapi untuk urusan dunia. Kalau untuk urusan dunia, Bapak Ibu, begitu selesai habis, tidak bisa memberikan manfaat di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pertemuan kita ini, perkumpulan kita ini karena agama. Kita bukan karena urusan politik, tidak. Bukan urusan partai, bukan urusan jabatan, tidak. Kita datang kemari kumpul semata-mata untuk Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis orang-orang tua kami, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun, ada 7 golongan, 7 kelompok yang akan dapat naungan Allah di hari kiamat. Padahal waktu itu huru hara hari kiamat itu, matahari 1 jengkal dari kepala, bagaimana panasnya, Masya Allah. Malam aja gak ada matahari panas, banyak yang kipasan sendiri, sumuk. Bagaimana kalau matahari 1 jengkal dari kepala, panasnya bagaimana? Dahsyatnya bagaimana?
Tapi di saat itu ada 7 golongan yang dapat pertolongan Allah, yang dapat naungan Allah. Salah satunya orang-orang tua kami, rajulani tahabba fillah ijtaba alaihi wa iftaraqa alaihi. Hamba Allah yang berjumpa dan berpisah, berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang kemari semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan ke hari junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan senantiasa memperbanyak sholawat kepada beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, senang duduk di majelis yang menyebut nama-nama beliau, kita berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua kami, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Suara. Tanpa terasa orang-orang tua kami, anak-anak sekalian, malam ini kita sudah berada di malam tanggal 5 Rajab. Tanggal berapa? 5 Rajab. Bedanya tahun Masehi dengan tahun Hijriah. Kalau tahun Masehi mulai tahunnya itu dari jam 12 malam, pukul 12.00 wib. Berpindah tahun. Kalau tahun Hijriah orang-orang tua kami itu berpindahnya dimulai dari maghrib. Makanya tanggal 1 kemarin malamnya sudah malam 1 Rajab. Di tanggal 4 tadi berarti malam ini sudah tanggal 5 Rajab. Gak sampai 2 bulan lagi kita kedatangan tamu yang sangat agung, yaitu bulan suci. Cepatnya waktu itu Bapak. Cepat. Saya ingat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salah satu tanda-tanda menjelang datangnya hari kiamat min asyratis sa'ah, salah satu ciri-ciri tanda-tanda akhir zaman menjelang kiamat, maka yataqarabaz zaman, masa itu, waktu itu terasa cepat kali berputar. Kita masih teringat lah terawih tahun lalu, Ramadan tahun lalu, masih teringat tadarus Ramadan tahun lalu. 2 bulan ke depan kita akan kedatangan bulan suci Ramadan. Orang-orang tua kami dimuliakan Allah, di bulan Rajab ini, begitu masuk Rajab, salah satu doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi, yang paling sering dimunajatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini banyak dibaca oleh imam-imam kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sholat, ibu-ibu sholat sendiri di rumah, bapak-bapak sholat berjemaah atau jadi imam, jangan lupa di bulan Rajab ini tambahan doanya. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana
fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ulangi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau yang mau dihafal, belum hafal boleh ditulis, orang saya tuliskan, dihafal. Ini doanya Nabi Muhammad. Artinya apa? Bapak Ibu. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Wa Sya'ban, berkahi kami juga di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Nah, orang-orang tua tadi, arti berkah itu apa? Kita sering dengar berkah, rumah tangga berkah, rezeki barokah. Kalau bahasa Arabnya barokah, kita sering nyebut berkah atau barokah. Rumah tangga barokah, rezeki barokah, pekerjaan berkah, makanan berkah. Apa arti berkah? Berkah atau barokah itu bahasa Arab. Apa arti barokah? Barokah atau berkah artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi arti berkah itu bertambahnya kebaikan. Jadi kalau disebut keluarga berkah, Bapak Ibu, suaminya soleh, istrinya soleha, anaknya soleh dan soleha, taat sama Allah, ini keluarga berkah. Karena bertambah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang berkah, dengan banyak rezeki, banyak buat baik, banyak sodako, sering nyantuni anak yatim, bantu fakir miskin. Ini namanya rezeki yang barokah, bertambah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu. Berarti orang-orang tua kami, orang yang dapat berkah di bulan Rajab, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab adalah orang yang begitu masuk Rajab bertambah kebaikannya di hadapan Allah, bertambah amalnya. Coba tepuk dada, tanya hati. Kira-kira 5 Rajab ini sudah ada bertambah kebaikan itu? Itu ini wah. Atau makin kurang? Berarti kita tidak mendapat bahagian doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita tidak mendapatkan berkah di bulan Rajab. Masih ada kesempatan Bapak Ibu. Ini masih 5 hari, kurang lebih ada 25 hari lagi. Kejar, berpacu dalam amal, karena ini bulan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang tua kami yang melakukan Allah, orang yang beriman itu selalu melihat, mengintai hari-hari, waktu-waktu, bulan-bulan yang agung. Jadi kalau kita ini nggak semua waktu itu sama, nggak semua hari itu sama, tidak semua bulan itu sama. Ada waktu, ada hari, ada malam, ada bulan yang memiliki nilai istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bulan yang agung adalah bulan Rajab. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau orang nggak paham agama, semua hari itu sama. Mau hari Senin, Jumat kah, mau Selasa kah, mau Ahad kah, sama.
Orang beriman enggak? Ini malam Jumat ini. Penghulunya malam ini. Ini hari Jumat ini. Banyak-banyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini bulan Rajab ini. Bulan haram ini. Wah, ini bulan Ramadan ini. Bulan yang agung ini. Jadi enggak sama orang tua kami. Mohon maaf Bapak Ibu. Kadang-kadang sedih kita melihat saudara kita mau masuk Rajab pun begitu juga, masuk Ramadan pun begitu. Mau Rajab gak Rajab, Ramadan gak Ramadan, sama. Mau malam Jumat, malam yang lain, hari Jumat sama. Tidak ada beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan begitu orang-orang. Ingat Bapak Ibu, sebuah nikmat itu akan terasa. Ini sering-sering ulang-ulang. Satu nikmat akan terasa kalau nikmat itu hilang dari diri kita. Orang baru bisa merasakan nikmatnya beramal, nikmatnya duduk di majelis ini. Nikmatnya sholawat, nikmatnya sholat, nikmatnya zakat, nikmatnya puasa, nikmatnya baca Quran. Ketika kita nggak bisa ibadah lagi, badan sakit, ngomong pun susah. Kita dengar azan, dengar selawat, mau datang pingin cuma nggak bisa. Atau ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan orang-orang hari ini Bu, Pak, penghuni kubur. Cuma kita nggak dengar. Hari ini penghuni kubur semuanya jerit. Iya. Orang yang sudah mati hari ini, yang sudah wafat, semuanya jerit di kuburnya. Cuma kita nggak dengar. Yang menceritakan Allah dalam Quran. La'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Itu cerita orang kubur. Ya Allah, balikkan aku hidup ya Allah. Kalau aku hidup, aku akan beramal, berbuat yang dulu ku tinggalkan ya Allah. Dulu aku gak sholat, balikkan aku hidup, aku mau sholat ya Allah. Dulu aku kalau masuk Ramadan aku gak puasa, padahal gak sakit ya Allah. Balikkan aku mau puasa ya Allah. Dulu aku hidup ya Allah, gak pernah dulu dalam majelis ilmu, majelis taklim, majelis sholawat. Gak pernah sekalipun duduk. Bangkitkan aku, hidupkan aku mau duduk dalam majelis ya Allah. Apa firman Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Penyesalan datang akhir sampai mengeluarkan air mata darah, tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari orang-orang kami, ulama-ulama kita mengatakan, Bapak Ibu, Rajab ini bulan menanam. Banyak-banyak tanam kebaikan di bulan Rajab. Yang tahun kemarin sampai hari ini Bu, Pak, yang belum khatam Quran 2 kali, coba diingat-ingat dari Ramadan kemarin sampai hari ini. Kan Ramadan, Syawal, masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, masuk Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ahad, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, masuk Rajab. 10 bulan sudah berapa kali khatam Quran? Coba diingat-ingat Bu. 10 kali khatam Quran. Kenapa? Karena Quran itu punya hak. Ada hak, ada kewajiban. Istri dengan suami punya hak, punya kewajiban. Sebetulnya kalau suami istri pandai saling memenuhi hak dan kewajiban, rumah tangga langgeng. Sekarang enggak, yang sibuk nuntut hak aja. Hak saya mana? Hak saya mana? Hak saya tidak ditunaikan. Saling menuntut hak, tapi tidak memberikan kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Haknya istri berarti kewajiban suami. Haknya suami berarti kewajiban saling memenuhi hak dan kewajiban. Quran itu ada kewajibannya. Apa kewajiban Quran?
Iqra'ul Quran, ini janji Nabi ini. Bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rajinlah baca Quran. Orang yang rajin baca Quran ditolong, diberikan syafaat di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban Quran itu memberikan syafaat, memberikan pertolongan bagi orang yang sering membacanya, mengamalkan isinya, menghafal dan mengamalkan isinya. Itu kewajiban Al-Quran. Tapi jangan salah, Quran itu punya hak. Apa haknya Quran? Hak Quran dihatamkan minimal 1 tahun 2 kali. Maka saya tanya tadi, tepuk dada tanya hati, dari Ramadan kemarin sudah berapa kali hatam Quran? Piro ya Pak Ustaz? Waduh, ojo gesek jusnya 10 jus terong belada, jus jeruk. Jangankan baca, nengok pun kadang-kadang gak sempet. Nah, rajab ini dimulai Bapak Ibu. Mulai diambil Qurannya, dipersiapkan, sudah mulai dibaca-baca. Ya, ini bulan banyak-banyak menanam kebaikan. Bapak-bapak Ibu, yang tahun lalu punya hutang puasa Ramadan, coba diingat. Bapak-bapak yang sakit, yang uzur, mohon maaf ibu-ibu yang haid atau nifas atau sedang hamil, coba diingat berapa hari tinggal puasa Ramadan. Ingat, puasa Ramadan yang kita tinggalkan, sengaja atau tidak sengaja, ada uzur atau tidak ada uzur, wajib dibayar, diganti, dikodok. Jadi berapa hari sudah dikodok atau belum? Bu, tahun kemarin Bu, yang 6 hari 7 hari sudah dikodok atau belum? Alhamdulillah, yang udah di belakang belum. Bapak-bapak yang sakit dikodok. Ingat, hutang kepada manusia itu wajib dibayar, Pak. Kalau kita punya hutang sama manusia bayar. Nabi menyebutkan orang yang mati syahid, orang mati syahid itu begitu wafat langsung masuk surga, jalan tol, kecuali satu dosa yang menghambatnya. Apa itu? Hutang tadi. Dibayar Pak. Bagi kita yang punya hutang, niat azam sama Allah, nanti dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hutang sama manusia wajib dibayar, apalagi hutang kepada Allah wajib diganti. Saya sering sampaikan, kalau ibu-ibu hamil atau menyusui, ini banyak yang salah paham. Ibu-ibu hamil atau menyusui itu boleh gak puasa Ramadan? Boleh, gak berdosa. Jadi kalau ada anak kita, kalau bapak-bapak ada istri kita yang hamil atau menyusui, kalau dia nggak sanggup puasa, nggak usah dipaksa. Memang boleh, nggak berdosa. Tapi ada risikonya. Kalau ibu-ibu hamil atau menyusui berbuka puasa karena takut keselamatan dirinya, aku nggak sanggup puasa. Lemes, awakmu lemesnya, aku puasa nggak tahan, iso pingsan. Takut keselamatan diri, cuma dirinya, anaknya dia nggak takut, janinnya nggak takut. Kalau anakku sehat, janinku kata dokter sehat, nggak apa-apa. Tapi akunya nggak sanggup, akunya khawatir keselamatan diriku. Kalau takut untuk keselamatan dirinya saja, maka dia hanya wajib qadha. Tetap wajib qadha. Tapi kalau berbuka puasa karena takut keselamatan anaknya atau janinnya, aku tahan, cuma kata dokter nih, janinku ini lemah. Kalau aku puasa berbahaya. Anakku ini fisiknya lemah. Kalau aku puasa bahaya. Takutnya untuk anaknya, takutnya untuk janinnya, maka dikenakan 2 kewajiban. Apa
Apa itu? Pertama wajib qada saja. Kemudian tambah fidyah. Jadi bapak-bapak kami zakat kalau ada orang bayar fidyah ditanya dulu. Pak, aku mau bayar fidyah istriku. Ini buka puasanya kenapa? Oh, katanya dia karena takut anaknya. Oh, kalau takut anaknya, diingatkan. Jangan lupa kodonya. Tetap wajib kodo ditambah fidyah. Dalam ajaran Imam Syafi'i orang tua kami. Orang yang tidak wajib kodo, nggak wajib kodo, cuma fidyah saja. Kodo nggak wajib. Hanya dua kelompok. Hanya dua golongan. Yang dia hanya wajib fidyah, tapi nggak wajib kodo. Yang pertama, orang yang sakit menahun, sakit stroke, sakitnya menahun, itu nggak wajib kodo, cuma wajib bayar fidyah. Satu lagi, yang kedua, orang tua yang sudah renta, yang nggak sanggup lagi puasa, itu nggak wajib kodo. Dia diwajibkan membayar fidyah. Berapa fidyah Pak Ustadz? 1 hari 1 mud. 1 hari 1 mud. 1 mud beras. Untuk diukurkan di ukuran Indonesia kurang lebih 6 ons beras. 1 hari 6 ons beras. 3 kali kan? 30 hari kali 6 sama dengan 180 ons sama dengan 18 kilo. Berarti sebulan 18 kilo. Beli beras 18 kilo. Ini saya berikan. Ini fidyah puasa emak saya. Fidyah puasa ayah saya. Tapi ingat, kalau fidyah beda dengan zakat. Kalau zakat asnafnya ada 8. Kalau fidyah khusus untuk fakir dan miskin saja. Jadi diingat orang-orang tua kami, ini sudah bulan Rajab. Bapak-bapak yang punya anak perempuan gadis, ingatkan, nak, sudah dikodong nak puasanya. Istrinya, soalnya mengingatkan. Ibu-ibu yang punya anak gadis ditanya, anak gadisnya, ini sudah bulan Rajab ini nak. Sebentar lagi masuk Sya'ban. Setelah Sya'ban masuk Ramadan, hutang puasanya sudah diganti atau belum? Nanti Bapak Ibu, kalau kita punya hutang puasa Ramadan tahun lalu, sampai jumpa Ramadan tahun ini, puasanya belum diganti. Contoh. Di tahun lalu karena haid 6 hari atau 7 hari nggak puasa. Ini pandainya setan itu. Kalau bulan Rajab dijamin, alah masih Rajab aja kok. Cik suwi, bulan meneh. Nanti begitu masuk Sya'ban, alah Sya'ban masih 1 bulan lagi. Memang itu setan tuh. Nanti nggak taunya besok masuk bulan suci Ramadan. Hutang puasanya belum diganti, sudah datang Ramadan berikutnya. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak kena 2 kewajiban. Hati-hati. Pertama, tetap kewajiban mengkodonya. Yang kedua, dikenakan denda membayar fidyah. Orang-orang tua kami, hati-hati. Maka diingat. Tahun lalu masih ada hutang puasa enggak? Kalau masih ada, puasanya dikodo, diganti. Mumpung ini bulan Rajab. Jadi niatnya cuma apa Ustaz? Niatnya kodo aja Bu. Bapak Senin atau Kamis atau cari hari di bulan Rajab ini pas gak kerja, niat puasa kodo. Dengan niat puasa kodo, insya Allah puasa Rajabnya dapat. Kita niat kodo, puasa Seninnya dapat. Kita niat kodo, puasa Kamisnya dapat. Bapak Ibu yang banyak kodonya Senin Kamis kalau puasa, niatnya niat puasa kodo saja. Ya Allah, sengajaku niat puasa kodo kalau Allah Ta'ala. Insya Allah Rajabnya dapat, Seninnya dapat, Khabisnya dapat. Karena orang tua kami, salah satu amalan istimewa di bulan Rajab ini adalah memperbanyak puasa. Saya bacakan orang tua kami. Wa akhrajal Bukhari wa Muslim
Meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim annahu qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati nahran. Di surga itu Bapak Ibu ada satu sungai. Jadi surga itu banyak sungai-sungainya. Salah satu sungainya yuqalu lahu Rajab. Salah satu sungai di surga namanya sungai Rajab, sungai Rajab. Asyaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih dari susu. Bagaimana putihnya susu? Lebih putih warnanya sungai Rajab daripada putihnya susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Semanis-manisnya madu, lebih manis sungai Rajab. Kemudian wa ahla minal asal wa man soma yauman min Rajab. Sabda Nabi, siapa yang puasa satu hari di bulan Rajab, saqallahu min dzalikan nahr, Allah berikan minum dari sungai Rajab. Orang kalau sudah minum sungai Rajab berarti insya Allah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang kami diriwayatkan hadis Bukiya an Sauban. Hadis ini daripada sahabat Sauban. Jadi salah satu sahabat Nabi namanya Sauban. Bukiya an Sauban annahu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam famararna bi ma'maratin. Kami sedang jalan-jalan sama Nabi berkeliling-keliling di kota Madinah, jalan-jalan sore. Nah begitu. Nabi dengan beberapa orang sahabat. Famararna bi ma'maratin. Kami lewat di sebuah perkuburan. Nabi dengan sahabat jalan-jalan di sekitaran kota Madinah, lewat perkuburan, beberapa perkuburan. Fawaqafa alaihi salatu wassalam. Nabi mendekati kubur tadi Bapak Ibu. Kemudian fabaka bukaan syadidan. Setelah Nabi mendatangi kubur tadi, Nabi nangis dengan cerita yang luar biasa. Fabaka bukaan syadidan. Setelah Nabi nangis, sumada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fakultu lahu, kata Sauban, aku bertanyalah kepada Rasulullah, bima bakaita ya Rasulullah, ada gerangan apa ya Rasulullah? Engkau duduk di pinggiran kuburan, kemudian engkau menangis, kemudian engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu salah satu dalil kalau ziarah kubur itu hukumnya boleh. Ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Kalau ziarah kubur nggak boleh, nggak mungkin dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawabannya? Bapak Ibu, ya Sauban, haula'i yu'adzibuna fi kuburihim. Wahai Sauban, ini penghuni kubur ini, mereka sedang diazab Allah. Mereka sedang disiksa Allah. Kita nggak tahu. Kalau Nabi itu utusan Allah, dibukakan wasap, dibukakan hijab di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi tahu kalau penghuni kubur tersebut sedang diazab Allah. Wahai Sauban, penghuni kubur ini sedang diazab Allah, sedang disiksa Allah. Fada'autu lahu, maka aku berdoa, mudah-mudahan dengan doaku azab mereka diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian summa qala alaihi salatu wasallam, ya Sauban, wahai Sauban, ya law soma haula'i yauman min Rajab. Kalau seandainya penghuni kubur ini dulu pernah satu hari saja puasa di bulan Rajab, satu hari minimal, Bapak Ibu, di bulan Rajab, wa manamu minhu lailatan, dan pernah beribadah satu malam aja di bulan Rajab, ma'azzabu fi kuburihim, mereka tidak diazab di dalam kuburnya. Hadirin, makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya hutang puasa di bulan Rajab ini, niatkan untuk bayar hutang, niat qadha, niat ganti. Kalau yang nggak punya hutang puasa lagi,
Ibu-ibu atau bapak-bapak punya amalan istiqomah Senin Kamis digandeng niatnya. Ya Allah, sengaja aku niat puasa Senin dan sengaja aku niat puasa sunnah Rajab. Dua-duanya diniatkan karena sunnah dengan sunnah, dua-duanya mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ini bulan Rajab jalan menanam kebaikan banyak-banyak Bapak Ibu. Mulai dicicil Qur'annya, dilatih puasa, dilatih bangun malamnya, dilatih untuk sodakohnya, banyak-banyak tanam kebaikan. Karena bulan Rajab itu bulan menanam kebaikan. Nanti bulan Sya'ban itu bulan nyiram. Kalau sudah kita tanam di Rajab, Sya'ban tinggal nyiram. Makin enak ibadah, makin enak puasa, makin enak baca Quran, makin enak sholat, makin enak berpuasa, makin mudah karena tinggal nyiram. Kalau di Sya'ban menyiram, insya Allah di Ramadan panen kebaikan. Ya Allah. Makanya sholat 5 waktu mudah, puasa gampang, taraweh mudah, tadarus gampang. Ini kalau udah tarawih, waduh, ya Allah, baru 2 rakaat muafnya 17 kali. Baru 2 rakaat, wah, tenang. Ya Allah, baru 8 rakaat. Tarawihnya 3 rakaat witirnya. Di Mekah, Madinah Bapak Ibu, termasuk pesantren kita ini, 20 rakaat. 1 malam 1 juz Bapak Ibu. Watini larinya wal asri, watini wa zaitun, waturi sinin wa hadzal baladil amin, ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. 2 rakaat 17 kali. Wah, beratnya itu. Abotnya. Itu orang tuh kami. Orang yang dari Rajab dia nanam kebaikan, kemudian di Sya'ban menyiram, nanti di Ramadan tinggal panen. Tarawih gampang, witir mudah, tadarus Quran mudah, sedekah enak. Iya, kenapa? Tinggal panen kebaikan. Makanya Bapak Ibu, orang yang kuat di Ramadan pasti di Rajabnya kuat ibadah. Kuncinya di Rajabnya. Fenomena orang tua. Kalau kita mau kuat di Ramadan, mau mudah ibadah di Ramadan, mulai dari bulan Rajab. Tapi kalau di Rajab Bapak Ibu nggak ada nanam kebaikan, biasa aja. Oh Rajab sama, nggak ada beda. Kalau orang di bulan Rajab tidak menanam kebaikan, bagaimana mungkin nyiram di Sya'ban? Mau ditanam pun nggak ada, bagaimana mau nyiram? Kalau sudah tidak nyiram di Sya'ban, mustahil panen amal di bulan suci Ramadan. Makanya sedih kita bukan benci, nggak sedih. Di bulan yang agung, bulan mulia, nggak ada uzur, nggak puasa. Ya Allah, sholat 5 waktu enggak, sholat taraweh enggak, witir enggak. Ya Rabbi, poso orang royok poso royok istiqomah mbak royok soal raya sholat. Kenapa kok susah? Karena tidak dimulai dari bulan Rajab. Makanya saya pribadi kepada semua orang-orang dari masih ada kesempatan 24 atau 25 hari lagi. Perbanyak amal di bulan Rajab. Sedih insyaallah. Takbir. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu yang Sayyidul Istighfar dibaca Bapak Ibu tiap hari. Jangan lupa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Kalau bisa dihafal Bapak Ibu. Sikit-sikit ngapalnya, jangan sekaligus banyak. Nanti disimakkan. Udah hafal, nanti cari waktu boleh kalau mau nyimakkan. Nanti bilang sama mama saya, "Aku apa nyimak kisah istighfar?" Boleh. Disimakkan biar betul bacanya. Dihafal. Jadi kalau enggak bawa kertas pun mudah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Itu dulu gitu cara ngapalnya. Sikit, tambah lagi, sikit, tambah lagi, sikit. Seminggu selesai itu orang-orang itu. Saya baca buku Bapak Ibu. Ibu-ibu umur 60 tahun jadi habis subuh. 60 tahun Bu. 60 tahun sudah nenek-nenek, tapi semangatnya membara jadi habis Quran. Kalau ada kemauan ada 1000
Jalan, memang disuruh. Kalau nggak ada kemauan, ada 1000. Wah, sempurna Pak Ustaz. Sibuk meladang. Satu hari sedikit aja. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, Allahumma anta. Besok tambah lagi. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Dibaca sidang istighfar. Kemudian Bapak Ibu ada tambahan satu lagi di bulan Rajab. Siap maghrib sama isya. Dalam kitab Kanzun Nujuh Wasara, Kanzun Surur, Kanzun Najah Wasurur. Dalam kitab Kanzun Najah Wasurur. Siapa di bulan Rajab siap maghrib dan isya? Angkat tangan, baca. Ayo sama-sama. Allahumma firli. Ayo. Warhamni wa tub alayya. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. 70 kali Bu. Selama bulan Rajab istiqomah. Dalam kitab Kanzun Najah Wasurur yang istiqomah baca ini istiqomah di bulan Rajab 70 kali ba'da subuh dan maghrib. Begitu berlalunya bulan Rajab diselamatkan daripada nerakanya Allah Subhanahu. Nanti yang mau ngapal boleh ditulis orang-orang tukang berani. Dan memang ya beginilah hidup untuk inilah. Hidup kita untuk ini Bapak-Ibu. Inilah tujuan hidup kita. Hidup kita untuk beramal, cari bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian gak ada yang tahu. Sekarang sehat, besok belum tentu, minggu depan belum tentu. Mumpung ada waktu, ada kesempatan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan barokah di bulan Rajab ini. Amin. Kemudian barokah di bulan Sya'ban. Amin. Kemudian barokah kita Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, sama-sama kita selawat dulu. Allahumma barik lana fi Rajab. Cuma pakai nada. Allahumma barik lana sama-sama fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa fir lana dzunubana. Kan saya baca dulu. Allahumma barik lana, doa tadi fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Tambahannya wa fir lana dzunubana. Sekali lagi dulu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa fir lana dzunubana. Sedia semangat insyaallah. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo hadrah sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa fir lana dzunubana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Ayo sama tadi. Satria, Allahumma barik lana. Sallu ala Muhammad wa Sya'ban. Ikuti Bapak Ibu. Naik nadanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa fir lana dzunubana. Allahumma barik lana. Sallu ala Nabi Muhammad. Sama-sama Bu. Ramadana wa fir lana
salatullah salamullah ya Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Subhanallah bihamdihi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.